Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Nike Widya Kusumastuti SSMA selaku dosen mata kuliah Perkembangan Aliran Linguistik serta teman-teman semua yang berbahagia. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan sebuah topik materi aliran Praha dan aliran London. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Yesi Dwi Paraswati dengan NIM 21014210028. Kemudian Gea Anggit Wigati dengan NIM 21014210033. Kemudian Miftahul Jannah dengan NIM 21014210037. Kemudian Nafisatul Khairiyah dengan NIM 21014210046. Kemudian saya sendiri Agustin Wirawati dengan NIM 21014210050. Selanjutnya dipersilahkan kepada teman-teman menyimak pembahasan yang akan disampaikan oleh kelompok 4. Pengertian aliran Praha dan pengertian aliran London. Aliran Praha adalah sekelompok ilmuwan Cekoslovakia dan lain-lainnya, termasuk Roman Jakobson, yang pada tahun 20-an bersama-sama mendirikan Circle Linguistique de Prague. Aliran ini dianggap sebagai sambungan terpenting dari strukturalisme yang dikemukakan oleh de Saussure. Aliran ini menerapkan gagasan Saussure terutama di bidang sistematika bunyi dalam bahasa yang kemudian melahirkan evaluasi terhadap teori fonem. Satu gagasan penting yang berasal dari aliran Praha ialah gagasan bahwa fonem-fonem itu sendiri dapat dianalisa lagi menjadi sejumlah terbatas ciri pembeda atas dasar keserupaan dan perbedaannya satu dengan yang lain. Analisis bunyi bahasa ke dalam ciri-ciri artikulasi unsurnya bukanlah hal yang baru, akan tetapi analisis fonem sebagai satu kesatuan dalam tingkat fonologis yang diwujudkan oleh bunyi bahasa ke dalam deretan teratur dari kontras khusus antara sejumlah kecil ciri yang membedakan arti merupakan suatu kemajuan dalam teori fonologi dan metode deskriptif. Strukturalisme Praha pada tahun 1930 melalui tokoh-tokoh Roman Jakobson, Mukarovsky, Rene Walek, dan Felix Vodika. Formalisme Praha mengkritik formalisme Rusia yang dianggap tidak menopang perkembangan sastra, sebab terlalu banyak memberikan perhatian pada bentuk sehingga sama sekali mengabaikan isi. Setelah memperoleh kritik melalui formalisme Praha, maka formalisme pada umumnya dianggap sudah menjadi strukturalisme. Oleh karena situasi politik yang terus berlanjut, oleh karena sebagai akibat campur tangan nazisme, tokoh-tokoh strukturalisme menurut Ratna tahun 2015 halaman 83, dalam kenyataannya meskipun strukturalisme berhubungan erat dengan formalisme Rusia, aliran Praha dan strukturalisme Polandia, strukturalisme pada umumnya diasosiasikan dengan pemikiran Prancis tahun 1960-an yang sebagian besar dihubungkan dengan etnografi Lévi-Strauss. Demikian juga pemikiran Roland Barthes, Michel Foucault, Gerard Quinet, Louis Althusser, Jacques Lacan, A.J. Gramsci, dan Jean Piaget. Sebagian dari mereka memasuki era baru dalam teori poststrukturalisme menurut Ratna tahun 2015 halaman 90. Di dalam aliran ini terdapat beberapa tokoh, salah satunya yaitu yang pertama Bronislaw Malinowski tahun 1884 sampai 1942, berasal dari Inggris. Ia terkenal dalam bidang antropologi. Ia berpendapat bahwa kalimat adalah bahasa dasar
dan kata merupakan abstraksi sekunder. Yang kedua adalah John Robert Virtian tahun 1890 sampai 1960. Cenderung menerapkan hal-hal yang praktis, menitik beratkan perhatiannya pada bidang fonetik dan fonologi. Objek kajian linguistik menurut Firth adalah bahasa secara aktual. Selanjutnya, pengertian dan perkembangan aliran London. Sesuai dengan namanya, aliran linguistik ini lahir di London, Inggris dengan tokoh utamanya John Rupert Firth. Seorang guru besar bahasa Inggris di Universitas Punjabi Lahore tahun 1920 sampai 1928, dosen senior di University College London tahun 1928 sampai 1938, dan guru besar pertama bidang linguistik umum di SOAS School of Oriental and African Studies University of London tahun 1938. Aliran ini juga dikenal sebagai aliran Firthian. Firth adalah seorang tokoh penting dalam membangun linguistik sebagai disiplin ilmu yang otonom. Firth juga dikenal karena ketertarikan dan ide-idenya yang orisinal, yang secara umum menyangkut 4 hal, yaitu yang pertama, ide bahwa kajian makna dan konteks harus menjadi kajian sentral dalam linguistik. Yang kedua, diskusi tentang sejarah linguistik, khususnya tentang para linguis dari Inggris. Yang ketiga, kajian tentang fonologi, khususnya pengembangan model analisis prosodik. Dan yang terakhir, yang keempat, deskripsi linguis dan ensiklopedia tentang bahasa India dan bahasa-bahasa Asia Selatan, terutama dalam hal ortografi dan fonologinya. Namun dalam perjalanan karirnya sebagai seorang linguis, Firth lebih dikenal karena ketertarikan dan idenya yang berkaitan dengan kajian makna dan fonologi. Ada 2 jenis perkembangan dalam ilmu linguistik yang selalu dikaitkan dengan Firth, yaitu teori konteks situasi untuk menentukan arti dan analisis prosodi dalam fonologi. Teori konteks situasi ini menjadi dasar teori linguistik Firth. Ia menolak setiap usaha untuk memisahkan bahasa dari konteksnya dalam kehidupan manusia dan budaya. Aliran linguistik London menitik beratkan bidang fonetik dan fonologi. Dalam perkembangannya, aliran ini mengkaji juga konteks situasi, fonologi prosodi, kolokasi. Di dalam aliran ini terdapat beberapa tokoh, salah satunya yaitu yang pertama, Willem Matthäus tahun 1882 sampai 1945. Tertarik pada fungsional sintak and fungsional sentence perspective. Tertarik pada fungsional onomatologi, tahun 1911 menulis paper on the potentiality of the phenomena of language, mengkritisi cara kerja neo-grammarian dan mengembangkan metode. Yang kedua, John Rupert Virtian tahun 1890 sampai 1960 cenderung menerapkan hal-hal yang praktis, menitik beratkan perhatiannya pada bidang fonetik dan fonologi. Objek kajian linguistik menurut Firth adalah bahasa secara aktual. Roman Osipovich Jacobson tahun 1986 tinggal di Rusia, pindah ke Praha, lalu ke Harvard, dan akhirnya ke MIT bersama dengan Trubetskoy, pernah menjadi murid Saussure sehingga pemikirannya banyak dipengaruhi oleh Saussure, khususnya tentang konsep language dan parole. Bersama dengan Matthäus menggagas teori terapeutik tentang perubahan bunyi.
Pembahasan selanjutnya adalah tokoh dalam aliran Praha dan aliran London. Pertama kita bahas tokoh dalam aliran London. Tokoh pertama ada Bronislaw Malinowski pada tahun 1884 sampai 1942. Bronislaw Malinowski berasal dari Inggris. Ia terkenal dalam bidang antropologi. Pandangannya yang mendasar tentang makna dalam bahasa itu disebut konteks situasi, yang kemudian diambil dan dikembangkan oleh J.R. Ford. Menurut Malinowski, makna tuturan itu seperti yang terdapat dalam konteks situasinya. Gagasan ini telah mencakup dan mendukung gagasan Bloomfield. Kaum mentalis dan mekanis biasa menyebutnya metode praktis, berpendapat bahwa yang pertama kalimat adalah bahasa dasar, yang kedua kata merupakan abstraksi sekunder. Artinya, ia membatasi kalimat sebagai sebuah tuturan yang diikat oleh sebuah kesenyapan atau jeda yang dapat didengarkan. Menurut Malinowski, bahasa adalah piranti kegiatan sosial dan piranti kerjasama. Tokoh selanjutnya adalah John Rupert Firtain pada tahun 1890 sampai 1960. Seperti yang diungkapkan Suparno dalam Dasar-Dasar Linguistik Umum, Firtain adalah guru besar pada Universitas London, sangat terkenal sebagai pelopor aliran London. Bila aliran Bloomfieldian disebut dengan nama strukturalisme Amerika, maka aliran Firtain disebut strukturalisme kontinental. Kaum ini terkenal karena kecenderungannya untuk menerapkan hal-hal yang praktis. Para ahlinya antara lain John Rupert Firth, Daniel Jones, Bronislaw Malinowski, dan H. Sweet. Firth mengeluarkan teori tentang fonologi prosodi. Titik berat perhatiannya memang pada bidang fonetik dan fonologi. Fonologi prosodi adalah suatu cara untuk menentukan arti pada tatanan fonetis. Fonologi prosodi terdiri dari satuan-satuan fonematis dan satuan prosodi. Satuan-satuan fonematis berupa unsur-unsur segmental, yaitu berupa konsonan dan vokal, sedangkan satuan prosodi berupa ciri-ciri atau sifat-sifat struktur yang lebih panjang daripada suatu segmen tunggal. Ada 3 macam pokok prosodi, yaitu yang pertama, prosodi yang menyangkup gabungan fonem, yaitu struktur kata, struktur suku kata, gabungan konsonan, dan gabungan vokal. Kemudian yang kedua, prosodi yang terbentuk oleh jeda. Dan yang ketiga, prosodi yang lebih daripada fonem-fonem suprasegmental. Kemudian, Firth berpendapat bahwa pertanyaan tentang realitas dapat melumpuhkan penyelidikan. Objek kajian linguistik menurut Firth adalah bahasa secara aktual. Firth mengatakan bahwa struktur berkenaan dengan hubungan sintakmatik antar unsur dan sistem yang berhubungan dengan paradigmatik antar unit. Konteks situasi adalah konstruk sistematik yang diterapkan khusus untuk peristiwa sosial yang berulang terdiri atas berbagai tataran analisis. Tataran ini yaitu fonetik, fonologi, tata bahasa, kosakata, dan bahasa. Kemudian kita bahas tokoh aliran Praha. Yang pertama ada Willem Matthesius pada tahun 1882 sampai 1945. Willem tertarik pada functional syntax, theme versus rhyme, and functional sentence perspective. Selain itu, Willem Matthesius juga tertarik pada functional onomatology atau cara yang diterapkan dalam bahasa untuk memberi nama pada objek di luar bahasa. Pada tahun 1911, ia menulis paper on the potentiality of phenomena of language, or potentially Jessikovich, diterjemahkan dalam bahasa Inggris oleh Joseph Vacek. Ia mengkritisi cara kerja Neop-Marian dan mengembangkan metode yang cocok untuk kajian sinkronis dengan merumuskan postulat the linguistic characterology of language. Tokoh selanjutnya adalah Prince Nikolai Sergeyevich Trubetskoy pada tahun 1890 sampai 1939. Ia berasal dari Rusia, kemudian menetap di Wina dan berkenalan dengan Matthesius. Prince Nikolai menulis buku yang dalam bahasa Inggris Principle of Phonology pada tahun 1939. Kemudian ia membedakan phonetics, a mere natural science, dari fonologi, a part of linguistics. Selain itu, ia juga mengkaji peran sentral fonem secara paradigmatik, yaitu dengan 3 jenis kajian. Yang pertama, privative opposition
atau penanda yang dimiliki oleh satu bagian, tidak dimiliki oleh orang lain. Kemudian yang kedua, gradual opposition. Kedua bagian memiliki kualitas yang sama pada tingkatan yang berbeda-beda. Kemudian, equivalent opposition. Kedua bagian berposisi secara logis. Tokoh berikutnya dalam aliran Praha ada Roman Osipovich Jacobson pada tahun 1986. Roman Osipovich Jacobson tinggal di Rusia, kemudian pindah ke Praha, lalu ke Harvard, dan akhirnya ke MIT. Bersama dengan Trubetskoy, pernah menjadi murid Saussure sehingga pemikirannya banyak dipengaruhi oleh Saussure, khususnya tentang konsep language versus parole. Kemudian, ia bersama dengan Matthius menggagas teori terapeutik tentang perubahan bunyi. Konsep aliran Praha dan aliran London. Yang pertama yaitu aliran Praha. Aliran Praha ini membedakan dengan tegas antara fonetik dan fonologi. Jika fonetik mempelajari bunyi-bunyi bahasa, maka fonologi mempelajari fungsi dari bunyi tersebut dalam suatu sistem. Aliran Praha juga memperkenalkan dan mengembangkan suatu istilah yang disebut dengan morfonologi. Morfonologi ini adalah bidang yang mempelajari atau meneliti struktur fonologis morfem. Struktur bunyi dijelaskan dengan memakai kontras atau oposisi. Bunyi-bunyi yang membedakan makna bersifat fonemis, sedangkan yang tidak membedakan makna tidak memiliki sifat fonemis. Misalnya, dalam bahasa Indonesia, fonem L dan R membedakan makna karena di antara keduanya terdapat oposisi. Contohnya bunyi R dan L pada kata rupa dan lupa. Di sini, kata lupa dan rupa tidak memiliki arti yang sama. Tapi, dalam bahasa Jepang, huruf L dan R itu memiliki makna yang sama karena mereka tidak beroposisi. Pada bahasa Jepang, L dan R seringkali tidak bisa dibedakan. Maka dari itu di dalam bahasa Jepang, fonem R dan L tidak membuat perbedaan makna. Sejalan dengan hal itu, fonem P, T, B, D, G, M, dan N dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, fonem hambat tak bersuara PTK yang beroposisi dengan fonem hambat bersuara BDG. Kemudian yang kedua, fonem labial PBM beroposisi dengan fonem dental TDN dan fonem velar KGN. Kemudian yang terakhir, fonem hambat PBTDKG beroposisi dengan fonem sengau M dan N. Dalam hal ini, ada kemungkinan kontras yang terjadi pada satu oposisi tidak terjadi pada oposisi lain. Contohnya antara fonem P dengan fonem B dan antara fonem T dengan fonem D. Kontras antara fonem T dengan D terjadi pada kata tari dan dari. Kontrasnya ada di posisi awal. Sementara kontras pada fonem P dengan B terjadi pada kata tepas dan tebas. Kontrasnya ada di posisi tengah. Kemudian ada juga yang namanya netralisasi. Contohnya pada kata jawab dan jawab. P dan B di sini tidak membedakan makna, itulah yang disebut dengan netralisasi. Dalam bidang fonologi, aliran Praha juga memperkenalkan istilah morfonologi, yaitu bidang yang meneliti struktur fonologis morfem. Morfonologi meneliti perubahan-perubahan fonologis akibat hubungan morfem dengan morfem. Misalnya fonem B dan P yang tidak berkontras. Tapi jika kata jawab tadi diberi imbuhan an di belakangnya, maka akan berbunyi jawaban, bukan jawaban. Kemudian yang kedua adalah aliran London. Aliran London biasa disebut sebagai aliran Wirthian. Ada 2 jenis perkembangan dalam ilmu linguistik yang selalu dikaitkan dengan Wirth, yaitu teori konteks situasi untuk menentukan arti dan analisis prosodi dalam fonologi. Aliran linguistik London lebih menitik beratkan perhatiannya pada bidang fonetik dan fonologi. Dalam perkembangannya, aliran London juga mengkaji konteks situasi, fonologi prosodi, kolokasi, dan komponen sosiologi. Di dalam aliran London, ada 4 teori. Yang pertama yaitu konteks situasi dan teori makna. Konteks situasi digunakan oleh Wirthian untuk memahami ujaran. Ujaran tersebut meliputi hubungan antar penutur, kata-kata yang diujarkan, dan kejadian-kejadian atau objek yang mengikuti peristiwa tutur itu.
Dengan kata lain, bahasa merupakan bagian dari proses sosial sebagai bentuk kehidupan manusia, bukan hanya seperangkat tanda yang arbitrer dan bukan untuk dikaji sebagai sistem mental. Terkait dengan makna, Firth mengatakan bahwa kata-kata merupakan pola tingkah laku yang memiliki fungsi koordinasi. Artinya, kata-kata mengacu pada sesuatu dan situasi dalam bahasa tutur. Untuk bisa mengetahui makna, maka diperlukan pemahaman tentang sikap terhadap acuan, sikap terhadap landasan tutur, dan sikap terhadap ujaran itu sendiri. Menurut teori Firth, makna adalah hubungan antara satu unsur pada satu tingkatan dengan konteks unsur tersebut pada tingkatan yang sama. Di dalam kalimat, terdapat makna yang terdiri dari 5 dimensi, yaitu yang pertama, hubungan fonem satu sama lain di dalam kata, kemudian hubungan kata-kata satu sama lain di dalam kalimat, hubungan morfem pada satu kata dengan morfem yang sama pada kata lain, dan hubungannya dengan kata itu, kemudian jenis kalimat dan bagaimana kalimat itu digolongkan, dan yang terakhir hubungan kalimat dengan konteks situasi. Firth menekankan bahwa makna merupakan pusat dari pengkajian bahasa. Firth juga memperkenalkan 2 kolokasi untuk menerangkan makna, di antaranya yaitu makna gramatikal dan makna fonologis. Makna gramatikal ini merujuk pada peranan dari unsur-unsur tata bahasa di dalam konteks gramatikal. Dengan kata lain, makna gramatikal baru ada kalau terjadi proses gramatikal. Adapun makna fonologis adalah peranan atau hubungan dari unsur-unsur fonologis di dalam konteks fonologis dari struktur suku kata dan unsur-unsur lain yang bersamaan secara paradigmatik yang dapat berperan dalam konteks yang serupa. Teori yang kedua yaitu teori fonologi prosodi. Teori fonologi yang dikembangkan oleh Firth terkenal dengan sebutan analisis prosodik atau fonologi prosodik. Fonologi adalah bidang dalam linguistik yang menyelidiki bunyi-bunyi bahasa menurut fungsinya. Dalam teori fonologi ini, Firth menolak adanya teori fonem, karena menurut Firth, kelemahan analisis fonemik yang didasarkan sepenuhnya pada pemisahan kesatuan ujaran ke dalam segmen-segmen dapat diatasi dengan pengenalan fonem-fonem suprasegmental. Analisis prosodi ini terdiri dari 2 tipe yang merupakan satu kesatuan, yaitu unit fonetik dan prosodi. Keduanya mengacu pada ciri fonetik atau sekelompok ciri fonetik dari suatu ujaran. Yang dimaksud dengan unit fonetik adalah segmen-segmen yang disusun secara seri seperti konsonan dan vokal. Sedangkan prosodi mengacu pada ciri-ciri fonetik yang meluas pada keseluruhan atau bagian terbesar dari struktur, misalnya pola-pola intonasi. Dengan demikian, menitik beratan pada relevansi struktur seperti suku kata, kata, dan kalimat. Analisis prosodik berusaha menghubungkan fonologi dengan tata bahasa. Dalam analisa prosodik, sistem fonologi yang berbeda dapat disusun untuk struktur-struktur yang berbeda. Misalnya, ciri-ciri yang terjadi pada awal suku kata bisa saja tidak sama dengan ciri yang terjadi di akhir suku kata dalam bahasa tertentu. Fonologi prosodi adalah suatu cara untuk menentukan arti pada tataran fonetis. Di sini ada 3 macam pokok prosodi, yaitu yang pertama, prosodi yang menyangkut gabungan fonem, yang terdiri dari struktur kata, struktur suku kata gabungan konsonan, dan gabungan vokal. Yang kedua, prosodi yang terbentuk oleh sendi atau jeda. Nah, sendi mengenai bunyi atau unsur suprasegmental dibedakan atas tekanan, nada, dan jeda atau persendian. Kemudian yang ketiga adalah prosodi yang realisasi fenotisnya melampaui satuan yang lebih besar dari fonem-fonem suprasegmental. Kolokasi dalam bidang sintaksis Firth mengembangkan teori sanding kata atau kolokasi. Yang dimaksud kolokasi adalah 2 kata atau lebih yang dianggap sebagai butir-butir kosakata sendiri, dipakai sandingan antara satu dan lainnya yang lazim dalam bahasa tertentu. Misalnya dalam bahasa Indonesia, kata renta bersanding dengan kata tua, kata belia bersanding dengan kata muda. Hal ini menunjukkan bahwa butir-butir leksikal itu satu sama lainnya berkaitan. Sebagaimana telah disebutkan, Firth menekankan bahwa makna merupakan pusat dari pengkajian bahasa. Semua kajian linguistik dan pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan linguistik merupakan analisis dan pernyataan mengenai makna.
Sehubungan dengan hal tersebut, Firth juga merujuk dua kolokasi untuk menerangkan makna, yaitu kolokasi gramatikal dan kolokasi leksikal. Kolokasi gramatikal adalah gabungan kata yang terdiri atas kata dominan, misalnya nomina, adjektiva, atau verba dengan kata depan. Contoh, bersama dengan, terdiri dari, bergantung pada, berasal dari. Kolokasi leksikal merupakan gabungan kata yang terdiri atas nomina, verba, adjektiva, dan adverbial. Misalnya, kita tidak mengatakan membuat kesimpulan, tapi menarik kesimpulan, bukan menanak beras tapi menanak nasi, bukan cinta murni tapi cinta sejati. 4. Komponen sosiologi. Sehubungan dengan komponen sosiologi dalam kajian linguistik, Firth mengembangkan gagasan Malinowski tentang bahasa. Malinowski menyatakan pentingnya menempatkan kata-kata dalam konteks keseluruhan ujaran pada situasinya. Inilah yang disebutkan dengan the context of situation. Bagi Malinowski, konteks ini merupakan lingkungan fisik sebenarnya dari satu ujaran. Firth juga memakai istilah context of situation, namun dengan makna yang lebih umum dan abstrak. Bagi beliau, konteks tersebut adalah arena hubungan-hubungan, yaitu hubungan antara orang-orang yang memainkan peran dalam masyarakat, kata-kata yang mereka ujarkan, dan objek-objek lain, kejadian-kejadian, dan seharusnya ada hubungannya dengan orang-orang dan ujaran itu. Dalam kajian hubungan bahasa dan konteks sosial, Firth menolak formalisme struktural yang statis yang ditekankan pada perbedaan parole dan dari desensor. Dengan ungkapan lain, bahasa seharusnya dikaji sebagai bagian dari proses sosial, sebagai suatu bentuk kehidupan manusia, tidak hanya sekedar seperangkat tanda-tanda arbiter atau sewenang-wenang. Ciri-ciri aliran Praha. 1. Menggabungkan dan merevisi dua kekuatan dalam kajian bahasa pada abad 19, historical linguistik dan linguistik perspektif sosial, Humboldtian. 2. Menempatkan bahasa sebagai alat fungsional dalam bentuk komunikasi, CV strukturalisme. 3. Any item of language, sentence, word, morpheme, phoneme, etc. exists solely because it serves some purpose, because it has some function, mostly that of communication, to fulfill. Samson 1980 halaman 7. 4. Fungsi utama bahasa adalah untuk mereaksi dan mengacu realitas di luar bahasa. 5. Sistem bahasa dapat dikaji melalui objek linguistik yang konkret dalam penggunaannya sehari-hari, CV lingui paroli. 6. Mengkaji perubahan bahasa dalam perspektif sinkronis, CV sinkronis diakronis. 7. Bahasa yang ada mencakup serangkaian alternatif tentang sistem, register, dan gaya. Dengan demikian, kajian bahasa 1. Dapat menjelaskan keberadaan bunyi bahasa yang tidak jati, non-native phoneme of a language. 2. Mencukupi penggunaannya dengan serangkaian gaya tutur yang sesuai dengan latar sosial yang berbeda. Konsep ini dikembangkan oleh Labov, SMP 127. Ciri-ciri aliran London. 1. Pembahasan morfologi dibahas khusus secara fonologis dan morfologis. 2. Aliran yang menitik beratkan bidang fonetik dan fonologi. 3. Chapman dan Boutlege halaman 2005 membuatkan bahwa konteks situasi digunakan oleh Firth untuk memahami ujaran, hubungan antara penutur, kata-kata yang mereka ujarkan, dan kejadian-kejadian objek yang mengikuti peristiwa tutur. Dalam hal bahasa dan konteks sosial ini, Firth menolak struktur formal statis ketika berbicara dan semua jenis pembedaan antara lingui dan parole atau kompetensi dan performansi. Bagi Firth, bahasa itu merupakan
sebuah entitas yang otonom, serangkaian peristiwa yang dituturkan oleh penutur, sebuah cara bertindak, sebuah cara melakukan banyak hal. Dengan kata lain, bahasa merupakan bagian dari proses sosial sebagai satu bentuk kehidupan manusia, bukan hanya seperangkat tanda yang arbiter dan bukan untuk dikaji sebagai sebuah sistem mental. Oleh sebab itu, menurut Freud, para linguis harus mempertanyakan cara bahasa digunakan dalam interaksi sosial yang bervariasi sesuai dengan situasi sosialnya. Keunggulan aliran Praha. Aliran Praha ini membahas bahasa secara lebih tuntas atau lebih komplit. Misalnya menganalisis bahasa baik pada periode-periode tertentu atau secara sinkronis, maupun pada awal munculnya suatu bahasa, perkembangannya suatu bahasa, tersebar atau populernya suatu bahasa, dan bahkan matinya suatu bahasa, atau disebut juga analisis yang bersifat diakronik. Seperti pada buku Travaux de Cercle Linguistique de Prague, yang merupakan buku pertama yang diterbitkan oleh kelompok Praha. Buku ini memuat 9 tesis atau teori. Semua tesis tersebut berbicara tentang bahasa mulai dari unsur bahasa yang terkecil, misalnya fonetik, fonemik atau lingkup fonologi, morfem atau lingkup morfologi, struktur fungsi atau lingkup kalimat, dan juga makna atau lingkup semantik. Contohnya yaitu pada morfem B dengan P, contohnya yaitu pada fonem B dan fonem P, fonem D dan fonem T, yang merupakan fonem oposisional yang eksistensinya fonem-fonem tersebut benar-benar ada, karena realitanya dapat memberikan arti yang berbeda. Misalnya pada kata baru dengan paru, kata paku dengan kata baku, kata tari dengan kata dari, dan kata petang dengan kata pedang. Dalam bahasa Bugis juga ditemukan fonem yang oposisional seperti pada kata bale yang artinya ikan dengan kata pale yang artinya telapak tangan. Dan juga kata tare yang artinya tarik dengan kata dare yang artinya kuku. Buku kedua yang terbit dari kelompok Praha adalah buku Roman Jakobson yang berjudul Remarques. Buku ini secara eksplisit membicarakan masalah-masalah fonologi diakronik sehingga mendapatkan kedudukan terhormat dalam pertemuan fonologi se-internasional pada tahun 1930 di Praha. Kelompok atau aliran Praha membahas pula tentang fungsi-fungsi bahasa, di antaranya fungsi komunikatif. Fungsi komunikatif harus dibedakan dengan fungsi poetik. Pembedaan fungsi komunikatif dengan fungsi poetik didasarkan pada segi pandangan sosial, bukan pandangan individual. Fungsi komunikatif ini dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama adanya gravitasi ke arah bahasa praktis atau situasional, yang mempertimbangkan unsur-unsur eksternal linguistik atau di luar faktor linguistik seperti bahasa isyarat. Dan yang kedua yaitu adanya gravitasi ke arah bahasa teoritik atau formulation yang bertujuan untuk membentuk keseluruhan yang lengkap. Dalam fungsi komunikatif, bahasa diarahkan pada makna. Sebaliknya, dalam fungsi poetik, bahasa diarahkan pada tanda itu sendiri. Dalam memberikan bahasa poetik, harus diingat bahwa secara sinkronik, bahasa tersebut tampak sebagai parole. Karya poetik harus dipelajari sebagai struktur fungsional yang unsur-unsurnya tidak dapat dimengerti tanpa mempertimbangkan hubungannya dengan keseluruhan. Dalam bidang fonologi, aliran Praha juga memperkenalkan dan mengembangkan suatu istilah yang disebut morfonologi.
Bidang yang meneliti struktur fonologis morfem, bidang ini meneliti perubahan-perubahan fonologis yang terjadi sebagai akibat hubungan morfem dengan morfem. Misalnya, fonem P dengan B. Tidak berkontras, tetapi bila kata jawab yang mungkin dilafalkan atau dilafalkan juga dengan jawab, ketika ditumbuhi sufiks an, maka hasilnya adalah jawaban, bukannya jawaban. Selain itu, aliran Praha juga membedakan fonetik dan fonologi. Fonetik mempelajari bunyi-bunyi, sedangkan fonologi mempelajari fungsi bunyi-bunyi tersebut dalam suatu sistem. Karena penekanan pada hal inilah, aliran Braha dikenal secara luas dengan nama aliran fungsional. Selanjutnya yaitu kelemahan aliran Braha. Kelompok Braha membahas semua unsur-unsur bahasa mulai dari fonologi, morfologi, sintaksis, dan juga semantik. Tetapi yang paling menonjol yaitu hanyalah fonologi. Misalnya Trude Koch dengan sangat detail membahas fonologi dalam bukunya yang berjudul Principles of Phonology, yang isinya sebagai berikut. 3 fungsi bahasa menurut Karl Burger, yaitu yang pertama fungsi ekspresi dari pembicara, kemudian yang kedua fungsi referensi pada keadaan, dan yang terakhir fungsi apel dari pendengar. Perbedaan langue dan parole dari Saussure yang dia sebut sebagai Sprachbildung dalam Sprache dalam bahasa Jerman. Perbedaan antara signifian dan signifier. Fonetik mempelajari signifian dari parole. Bagi Trude Koch, fonologi adalah studi signifian dari langue pada tataran representasi atau referensi. Kajian signifian dalam tataran ekspresif dan tataran apelatif atau konotatif adalah bidang fonostilistik yang dapat dibagi menjadi stylistik fonetik dengan kanan parole dan kajian fonologik dengan kajian langue. Pada tataran referensi, ciri-ciri bunyi dapat dikelompokkan menjadi 3 fungsi, yaitu fungsi kumulatif untuk menunjukkan ada berapa unit bunyi dalam kalimat, kemudian fungsi deliminatif untuk menunjukkan batas antara unit-unit bunyi, dan yang terakhir yaitu fungsi distinktif untuk membedakan unit-unit yang mengandung makna intelektual karena analisis ini berbeda dalam tataran referensi. Trude Koch dan banyak anggota kelompok Braha memiliki minat yang besar pada bidang sastra dan kebudayaan, tetapi kurang berkembang atau populer seperti pengkajian pada bidang fonologi. Keunggulan aliran London. Aliran London mengkaji fungsi bahasa sebagai alat komunikasi. Nilai praktis bagi suatu bangsa menyangkut bahasa resmi, bahasa standar. Kelemahan aliran London yaitu aliran London lebih memusatkan perhatiannya pada tingkatan fonetik dan tingkatan semantik, sedangkan tingkatan yang lain kurang diperhatikan. Terima kasih telah menyimak video presentasi kami dengan baik. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.